Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur, diberikan kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, berangkat ke masjid ini dari kediaman masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab tafsir surah Yasin, yaitu malam ini insyaallah kita berada pada ayat 41 dan mudah-mudahan sampai pada ayat ke-44. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa ayatul lahum, dan suatu tanda kebesaran Allah, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulqil mashhun, yaitu salah satu tanda kebesaran Allah adalah bagi mereka bahwa kami angkut, anna hamalna, bahwasanya kami angkut, kata Allah, dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulqil mashhun, dalam bahtera atau dalam kapal yang penuh dengan muatan. Dzurriyyatahum di sini ada juga yang membacanya dzurriyyatihim. Ini yang disebut dengan qiraah sab'ah. Kalau dzurriyyatihim itu jamak, berarti artinya adalah keturunan-keturunan. Pada ayat-ayat sebelumnya di dalam surah Yasin ini Allah sudah menyebutkan beberapa bukti atau beberapa tanda bahwa Allah itu maha besar, di mana daripada bukti-bukti itu kita disuruh oleh Allah membaca, berfikir atau mentafakuri, merenungi di antara kebesaran-kebesaran Allah itu. Makanya kita belajar di sini, sama-sama belajar itu sebenarnya sama-sama berfikir, bertafakur tentang kebesaran Allah. Di antaranya pada ayat-ayat sebelumnya Allah menyebutkan
kita ini disuruh berpikir, bertafakur kebesaran Allah, bahwa di bumi, di tanah yang tandus ada biji, lalu disirami dengan hujan, lalu tumbuh biji-bijiannya menjadi pohon, berdaun, berbunga, berbuah. Itu salah satu tanda kebesaran Allah. Allah juga menyebutkan kebesarannya, salah satu tanda kebesarannya yaitu kita ini disuruh melihat ke atas. Kalau tadi disuruh melihat ke bawah, tanah ada bijinya tumbuh menjadi pohon, Allah ada juga menyebutkan supaya kita ini melihat ke atas, yaitu melihat bulan, melihat matahari, planet-planet yang lain. Itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Dan pada malam hari ini tanda kebesaran Allah yang lain yaitu Allah mengangkut hambanya, makhluknya di dalam sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Tafsirnya di sini yaitu yang dimaksud dengan keturunan di sini dzurriyyatahum, yaitu keturunan abauhum, nenek moyang di zaman Nabi Nuh. Dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Jadi bahtera kapal di sini yang dimaksud pertama adalah kapalnya Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh diwahyukan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk membuat kapal. Perintahnya membuat kapalnya di atas gunung. Tentu kalau menurut akal sehat manusia tidak mungkin, untuk apa membuat kapal di atas gunung. Tapi karena ini wahyu dari Allah, sebagaimana yang sebelumnya pernah disampaikan tapi bukan di sini, yang namanya wahyu itu kalau tujuannya kepada Nabi, berarti itu memang betul-betul wahyu, firman Allah. Tapi kalau wahyu itu tujuannya kepada selain Nabi, misalnya kepada makhluk lain berupa binatang, kepada lebah misalnya, di dalam Al-Quran itu disebutkan wa auhayna ilan nahli, kami wahyukan kepada lebah. Wahyu juga bahasanya. Kalau kepada Nabi tadi wahyu itu ya benar-benar wahyu, firman Allah. Tapi kalau kepada lebah, wahyu ini berarti adalah seperti insting. Jadi Allah mewahyukan kepada lebah itu berupa insting. Insting itu apa bahasa Indonesianya? Ya model, ya insting lah. Supaya lebah ini membuat rumah seperti ini bentuknya, mengambil saripati bunga di sini tempatnya, menghasilkan madu seperti ini madunya. Nah itu wahyu juga, insting namanya. Kemudian ada lagi wahyu misalnya kepada kita selain Nabi, wahyu juga namanya, tapi berupa ilham, inspirasi, ide, pemikiran. Nah itu wahyu juga. Atau juga ada lagi wahyu itu dari iblis ke kita, wahyu juga namanya, tapi arti wahyu di sini bisikan. Nah itu. Jadi wahyu semua sebutannya, tergantung siapa yang menerimanya. Kalau kepada Nabi wahyu itu ya benar-benar wahyu. Kalau kepada binatang berupa insting. Kalau kepada kita manusia selain Nabi itu berupa semacam inspirasi, ide, pemikiran. Kalau bisikan dari iblis itu berupa bisikan. Itu wahyu juga namanya. Nah,
Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh supaya membuat kapal di atas gunung. Ternyata setelah itu kapalnya betul-betul berguna dan bermanfaat karena Allah menurunkan banjir besar. Nah, sehingga yang ikut di kapal Nabi Nuh ini yang di sini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Diangkut dengan kapal itu nenek moyang dahulu, yaitu keturunan-keturunan Nabi Nuh di dalam muatan, di dalam kapal yang penuh dengan muatan. Nah, ini salah satu tanda kebesaran Allah. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan, kata Allah, untuk mereka yang akan mereka kendarai sama seperti apa yang dibuat oleh Nabi Nuh itu. Allah sudah menyebutkan 14 tahun yang lalu di dalam Al-Quran bahwa kata Allah nanti akan dibuat kendaraan seperti kendaraannya Nabi Nuh itu. Dan terbukti sekarang kendaraan itu kalau di air namanya kapal, kalau di darat ada mobil, ada motor, kalau di udara ada pesawat. Allah sudah menyebutkan wa khalaqna lahum, dan kami ciptakan untuk mereka, kata Allah, mim mithlihi, seperti yang dibuat oleh Nabi Nuh, kendaraan yang dibuat oleh Nabi Nuh, ma yarkabun, untuk dikendarai, untuk dinaiki. Jadi sudah disebut oleh Allah, dan terbukti sekarang ada mobil, ada motor, ada kapal, ada pesawat, itu sudah disebutkan oleh Allah, memang diciptakan oleh Allah. Kapal, mobil, motor, pesawat, penciptaannya yaitu diilhamkan oleh Allah berupa ilmu kepada kita. Jadi semua kendaraan itu terciptanya karena ilmu, terciptanya karena ilmu. Makanya kita itu berpikir, bertafakur. Misalnya umpama kitab atau buku ini dilempar, itu kalau dilempar terbang loh. Kenapa bisa terbang? Karena ada tekanan. Semakin kuat tekanannya, semakin jauh kitab ini terbang. Itu ilmu. Lalu dipikirkan oleh para profesor, oleh para ilmuwan, oh berarti kalau mau terbang dengan pesawat, tekanannya, kekuatannya harus kecepatannya dengan sekian kecepatan supaya bisa terbang. Karena bukti sudah nih, ini kalau dilempar ya terbang dengan kecepatan berapa? Oh, kecepatan sekian, mampu terbang sekian. Lalu dibuatlah mesin untuk mendorong badan pesawat itu supaya bisa cepat, dan dengan cepat tadi lalu bisa terbang. Nah, ini ilmu. Nah, pesawatnya bisa dikendarai, dinaiki. Lalu kita juga disuruh mikir, oh di air bisa mengapung. Kenapa bisa mengapung? Karena benda yang mengapung itu tidak terlalu berat, atau dibentuk misalnya seperti daun, kan ringan tuh daun, taruh di air jalan. Pikirkan, oh berarti kalau mau membuat kapal, membuat kendaraan di air, harus ukuran beratnya, bentuknya supaya seimbang, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu ilmu yang diilhamkan oleh Allah. Allah sudah menyebut bahwa nanti akan diciptakan kendaraan seperti itu. Dengan apa menciptakannya? Ya dengan
ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga mobil, sama motor, sama semua. Nah, ini salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, kita itu disuruh berpikir, disuruh bertafakur, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Bertafakur, berpikir seperti itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun, kata Nabi. Yang penting mikirnya seperti itu. Oh, luar biasa, kapal bisa berjalan di atas air, pesawat bisa terbang di udara, mobil motor bisa jalan di atas bumi. Itu ternyata adalah ciptaan Allah, dan ciptaannya berdasarkan ilmu yang diberikan oleh Allah. Itu dipikirkan. Nah, berpikir seperti itu, tafakur namanya, lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Asal berpikirnya benar, pas mikirnya. Oh, nah, dengan tafakur, berpikir seperti itu mendatangkan ma'rifat kepada Allah. Dengan ma'rifat tadi lalu bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Modalnya itu, modalnya. Kita ini kalau mencintai orang yang berbuat baik kepada kita itu gampang, karena memang dia berbuat baik kepada kita. Ada orang umpamanya mau ongkosi kita setahunan, satu tahun diongkosinya, diberinya makan, minum, diberinya tempat tinggal 1 tahun. Itu pasti kita mencintai orang itu. Kenapa? Karena dia berbuat baik kepada kita. Itu mudah, nyaman. Tapi kenapa kita tidak bisa mencintai Allah yang semenjak dari alam rahim lalu dilahirkan ke dunia, diberi oksigen dengan gratis, diberi kaki, diberi tangan, bisa bekerja, bisa berjalan, diberi mata, bisa melihat, diberi mulut, bisa bicara. Kenapa kita sulit mencintai Allah yang memberikan segala-galanya sampai akhir hayat? Coba dipikir. Mencintai orang yang cuma 1 tahun memberi fasilitas kepada kita mudah, nyaman. Tapi mencintai Allah yang memberikan segala-galanya dari kita hidup awal sampai mati, itu susahnya luar biasa. Maka modalnya tadi tafakur, berpikir, pikirkan, oh ternyata bisa seperti ini karena Allah, oh ternyata ada ini karena Allah, oh ini Allah yang menciptakannya, kalau tidak ada, oh aku ini tidak ada apa-apanya. Lalu muncul ma'rifat, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna sya' nugrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, kata Allah. Maka tiadalah bagi mereka penolong kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita naik kendaraan tadi, baik kapal, baik pesawat, baik kendaraan lainnya, itu dengan selamat perjalanannya, kita menaikinya selamat, tidak tenggelam, pesawatnya tidak jatuh, itu karena memang betul-betul pertolongan rahmat Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, setiap mau menaiki segala macam jenis kendaraan tadi, berdoa, minta keselamatan, minta rahmat dari Allah supaya selamat. Naik pesawat kah, naik kapal kah, naik hendak bermotor, naik mobil, baca doa supaya diselamatkan oleh Allah. Jangan langsung gas hetang,
berdoa kada mbahnya meranjah orang. Nah, jadi itu salah satu tanda kebesaran yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Allah sudah menyebutkan jauh-jauh 14 abad yang lalu, ujar Allah, aku ciptakan nanti seperti ini. Itu untuk kita fasilitas, tinggal kita berterima kasih tidak kepada Allah, bersyukur tidak dengan fasilitas yang diberikan Allah, kemudian mengendarainya, menaikinya, berdoa kepada Allah supaya kita ini selamat. Ada tafsir lain menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wala ahadun yunqidhuhum min azabi. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, dan tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaku. Nah, kalau tadi kan celakanya karena kendaraannya. Nah, tafsir yang kedua yaitu yang dimaksud celaka di sini siksa Allah. Maka tidak ada yang selamat kita ini dari siksa Allah kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Itu ayat 44 surah Yasin. Kita ini selamat semuanya illa rahmatan, karena rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhirat yang dicari adalah rahmat Allah. Tidak masuk seseorang ke dalam surga, kata Nabi, karena amalnya. Nabi bepadah kayak itu. Kaget para sahabat mendengar, padahal sahabat ini orang yang rajin menjalankan ibadah, yang rajin beramalan. Apa yang dikerjakan Nabi dikerjakan oleh para sahabat. Lalu suatu ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian karena amalnya. Kaget para sahabat, takjub. Lalu karena apa? Lalu apa hasil ibadah kita selama ini? Lalu dijawab oleh para sahabat itu, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Engkau juga tidak masuk ke surga karena amalmu ya Rasulullah. Kata Nabi, iya, aku pun tidak masuk ke dalam surga karena amalku. Lalu karena apa? Illa bitaghammadani Allahu birahmatih, kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semua selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti, selamat masuk dalam surganya itu karena rahmat dari Allah. Akan tetapi mencari rahmatnya lewat ibadah yang Allah perintahkan. Jangan salah berpikir, jangan terbalik berpikirnya. Oh berarti kada usah sembahyang, oh berarti kada usah puasa. Soalnya masuk surga kada karena sembahyang, karena puasa. Masuk surga karena rahmat. Justru lewat ibadah, lewat sholat, sembahyang, lewat puasa, zakat, ibadah yang lain itulah mendatangkan rahmat Allah. Jadi dengan rahmat itulah kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.